in Savior's grace, found freedom in your grace. God is my joy, God is my joy, God is my joy. With the music, I will praise you, dance in the beat of your love, by the power of your freedom, dance in the beat of your love. You came to mend my broken heart, give me a joyful heart. I found my place in Savior's grace, found freedom in your grace. Because God is my joy, God is my joy, God is my joy. Sing it out with the music, I will praise you, dance in the beat of your love, by the power of your freedom, dance in the beat of your love. Oh, 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 for me, I know your love is always over me. Oh, 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 for me, your love is over me. I'm free to dance. One more time, oh, for me. Oh, 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 for me, I know your love is always over me. Oh, for me. Oh, 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 for me, your love is over me. I'm free to dance. Hey! Oh, Jesus. Sing it louder. With the music, I will praise you, dance in the beat of your love, by the power of your freedom, dance in the beat of your love. With the music, I will praise you, dance in the beat of your love, by the power of your freedom, dance in the beat of your love. Yeah. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti.
masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Katakan, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau yang menuntun hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami berserah padamu Tuhan, sebab rancanganmu indah. Kau yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan, kami serahkan segalanya padamu. Haleluya, 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 haleluya Tuhan, haleluya, glory, glory, haleluya. Kami berikan segalanya hanya kepadamu Tuhan Yesus, hanya Yesus. Haleluya, haleluya. Kau yang terbaik, Kau yang termanis. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku ya Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari lebih lagi katakan, ku berikan hatiku Tuhan. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya
berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalan-jalanmu, nyatakan jalanmu, oh Tuhan, nyatakan jalanmu. Kami berikan segalanya untuk-Mu Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kami cinta Engkau Tuhan. Kami berikan hidup ini sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepadamu. Inilah hidup kami, inilah hati kami. Kami cinta Engkau Tuhan. Terima kasih kami boleh memuji, memuliakan Engkau kembali di dalam selah worship ini. Hamba percaya ini bukan hanya sekedar program, bukan hanya acara, tapi kami rindu bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kami. Di tengah-tengah segala kesibukan kami mau duduk diam sama seperti Maria. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu yang kudus, biar setiap kebenaran firman Tuhan menjadi dasar yang teguh dalam hidup kami, menjadi fondasi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami yang setia. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan untuk kita semua. Saya berikan tema mengukir masa depan. Di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat 17 dan 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita selalu mengaminkan dan kita percaya akan firman Tuhan ini. Khususnya di ayat 18. Ini seringkali menjadi ayat emas bagi kita semua. Kalau kita dapat ayat hafalan, kita senang sekali dengan ayat ini. Sungguh, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin Tuhan, aku percaya Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, sesungguhnya di ayat 17-18 ini firman Tuhan tentang sebab akibat. Ayat 18, masa depan sungguh ada harapan tidak akan hilang, itu adalah akibatnya. Sebabnya apa? Sebabnya itu yang seringkali dilupakan orang. Sebabnya itu yang tidak boleh kita luputkan. Di ayat yang ke-17 saya bacakan sekali lagi untuk Anda. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Kalau Anda mungkin berpikir, ya Tuhan, aku mengaminkan firman-Mu. Firman Tuhan berkata masa depan sungguh ada, amin. Harapan tidak akan hilang, amin. Tapi kok masa depanku katanya penuh harapan,
hari depan yang penuh kemenangan, kok semakin jauh? Kayaknya semakin tidak terengkuh. Apakah salah firman Tuhan? Tidak, Bapak Ibu. Tuhan menjanjikan firman-Nya, tidak pernah Dia ingkar janji. Selalu pasti ditepati. Pertanyaannya, apakah kita sudah dengan setia menjalankan setiap bagian kita, menjalankan firman-Nya ini? Karena Allah kita itu adalah Allah perjanjian. Dia memegang teguh setiap perjanjian dengan kita. Dari pihak Tuhan tidak mungkin Tuhan itu ingkar janji. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah melakukan bagian kita? Bagian kita ketika kita rindu, kita mengalami masa depan yang penuh kemenangan, hari depan yang penuh bahagia. Tidak susah Bapak Ibu. Karena di ayat yang ke-17, jangan hatimu iri pada orang yang berdosa. Iri itu artinya cemburu, terprovokasi. Berapa banyak di antara kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita rindu masa depan kita penuh kemenangan. Tapi hati kita ini gampang cemburu dengan orang, apalagi orang yang berbuat dosa. Wah, Bapak A, atau si A, si B, si C, dia selingkuh, tapi hidupnya baik-baik saja tuh. Kok sepertinya bahagia? Makan uang perusahaan, korupsi waktu dan lain sebagainya. Kok hidupnya baik-baik saja? Sementara saya sudah takut akan Tuhan, menjaga hidup sesuai dengan firman-Nya. Tapi kok hidupku seperti ini aja ya Pak ya? Apakah ada yang salah? Apakah ada hubungan Pak? Takut akan Tuhan, menjaga hati dengan masa depan, dengan mengukir masa depan. Tentu ada Bapak Ibu. Jangan pernah lupa, kita memang tidak bisa mengubah masa lalu kita. Tapi masa depan kita, itu ditentukan hidup kita hari ini. Kalau Anda rindu, Anda punya masa depan yang penuh dengan harapan, mulailah dari step awal di hari ini. Anda melangkah mulai hari ini. Kita belajar dari seorang yang bernama Yusuf. Yusuf ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya di tanah Mesir, di rumah Potifar. Tidak ada yang mengawasi di sana. Tidak ada persekutuan orang percaya di sana. Kenapa? Karena di Mesir itu pusat penyembahan berhala. Banyak orang yang tidak mengenal Tuhan di situ. Semua dijadikan dewa di sana. Dewa matahari, dewa air, dan lain sebagainya. Tapi Yusuf di tengah-tengah dia sendirian, tidak ada yang mengawasi. Dia menjaga hatinya, menjaga hidupnya untuk takut akan Tuhan. Ketika istri Potifar mengingini Yusuf, semua orang disuruh keluar. Tinggal Yusuf dan istri Potifar sendiri. Tidak ada orang yang tahu. Yusuf punya kesempatan untuk balas dendam. Aku dijual di sini, mumpung keadaan memungkinkan, ya nggak apa-apalah selingkuh. Toh nggak ada yang tahu. Apalagi istri Potifar itu punya kedudukan tinggi di dalam kerajaan Firaun, kerajaan Mesir waktu itu. Gak ada yang tahu, tapi apa yang diambil oleh, keputusan apa yang diambil oleh seorang yang bernama Yusuf. Dia menjaga hidupnya takut akan Tuhan. Andai saja Yusuf waktu itu tidak menjaga hidupnya takut akan Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mungkin kita tidak akan melihat bagaimana peristiwa kehidupan Yusuf selanjutnya. Peristiwa Yusuf akan berhenti sampai ketika titik dia jatuh bersama dengan istri Potifar. Keputusan kita hari ini itu menentukan masa depan kita. Ketika Yusuf dia melarikan diri, tarik bajunya oleh istri Potifar, apakah semuanya berjalan mulus? Enggak juga, dia tambah dimasukkan dalam penjara. Mungkin rekan-rekannya di dalam penjara ketika tahu cerita itu, Yusuf, kenapa kamu lakukan itu? Lihat kamu ada di dalam penjara. Mestinya kamu enggak apa-apa lah. Apakah Yusuf menyesal? Enggak, sama sekali tidak menyesal. Dan Tuhan itu membela firman-Nya. Anda tahu Bapak Ibu, siapa yang memberikan mimpi kepada Firaun? Gara-gara Yusuf, seorang yang takut akan Tuhan, menjaga hidupnya sedemikian rupa. Bukan hanya masa depan Yusuf yang berubah,
Masa depan seluruh dunia berubah gara-gara seorang yang takut akan Tuhan, yaitu Yusuf. Firaun dapat mimpi, lalu kemudian diangkatlah Yusuf karena Yusuf berhasil menerjemahkan arti mimpi Firaun. Ketika Yusuf sampai dalam puncak kehidupannya, dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Anda mau tahu apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf tidak pernah sekalipun dia memainkan kekuasaannya. Dia tidak pernah sedikit pun untuk memuaskan kepentingannya sendiri. Ketika dia dipercaya oleh Firaun, dia bekerja dengan segiat tenaga. Dia takut akan Tuhan. Padahal Firaun memberikan sebuah otoritas kuasa yang begitu luar biasa. Tidak ada seorang pun di Mesir yang boleh berjalan tanpa sepengetahuan Yusuf. Orang mau buka usaha, orang mau lakukan ini dan itu harus pengetahuan Yusuf, harus ada izin dari Yusuf. Tapi apakah Yusuf mempermainkan atau menggunakan setiap kewenangan itu dengan tidak takut akan Tuhan? Tidak, Bapak Ibu. Bisa saja Yusuf ketika memungut gandum dikumpulkan di dalam lumbung untuk 7 tahun masa kelaparan nanti. Ketika dikumpulkan, ya gak apa-apa lah. Sedikit-sedikit masuk ke dalam tabunganku. Sedikit-sedikit masuk aja untuk aku dan keluargaku. Apakah Yusuf lakukan itu? Tidak, Bapak Ibu. Dia berkata, semua ini dikelola untuk kesejahteraan semua dan juga untuk Firaun. Anda bisa baca nanti. Tidak pernah sedikit pun Yusuf berubah setia. Dia tetap takut akan Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupannya, masa depannya menjadi masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh kemenangan. Seandainya Yusuf pun tidak jujur dalam pekerjaannya, apakah dia juga dipercaya? Enggak juga. Pasti ketika dia tidak jujur, saat itu juga masa depan yang penuh dengan harapan itu akan hilang. Bukan karena kesalahan Tuhan, tapi seringkali kitalah yang hari ini, hidup hari ini, di waktu ini, di detik ini, tidak menjaga hidup kita takut akan Tuhan. Bapak Ibu, takut akan Tuhan itu adalah awal kehidupan kita. Kalau Anda berpikir, untuk apa aku takut akan Tuhan? Toh juga aku gak menikmati hal ini. Betul, bisa jadi Anda tidak menikmatinya sekarang. Tapi siapa tahu, saya bukan siapa tahu, tapi saya percaya anak cucu Anda yang akan menerima setiap berkat itu. Ketika Anda jadi orang yang takut akan Tuhan, jadi orang yang jujur. Lihat ya, ketika nanti anak cucu Anda di marketplace. Oh, ini anaknya siapa? Anaknya bapak ini. Oh, bapak ini orang yang takut akan Tuhan. Pintu buat mereka itu terbuka lewat hidup Anda yang takut akan Tuhan. Tapi kalau Anda tidak takut akan Tuhan hari ini, mungkin Anda juga menerima banyak berkat. Mungkin Anda juga terima banyak materi. Tapi Anda sedang menutup pintu masa depanmu sendiri. Takutlah akan Tuhan, Bapak Ibu. Cintai Tuhan, cintai firman-Nya. Jangan sampai kita sebagai orang tua, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Pak, kenapa ya anakku ini dingin kepadaku? Kenapa ya anakku ini selalu membantah kepada saya? Pertanyaannya, apakah kita sudah jadi orang tua yang baik? Jadi orang tua yang mengasihi anak kita? Sebelum kita ngomong mengasihi orang lain, apakah kita sudah mengasihi pasangan kita? Jangan salahkan ketika nanti di masa depan anak kita tidak menyapa kita. Anak kita marah kepada kita. Bahkan banyak orang juga bilang, saya takut kalau ditaruh di panti jompo. Takut. Sebetulnya kalau kita hidup takut akan Tuhan hari ini, mengasihi anak-anak kita, mendidik mereka takut akan Tuhan juga, kita tidak perlu khawatir akan masa depan kita. Karena masa depan kita itu, saat kita takut akan Tuhan hari ini, di saat itulah masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh kemenangan sedang terukir di dalam hidup Anda. Amin, Bapak Ibu. Takut akan Tuhan ya. Cintai Tuhan selalu.
Firman-Nya ini baik untuk kita. Firman-Nya ini selalu mendetoks kita. Berdoa sama Tuhan. Tuhan, tambahkan apa yang perlu Engkau tambahkan. Buang apa yang Engkau perlu buang. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja atas hidupku. Terima kasih Bapa. Mari saya undang tim Praise and Worship bisa nyanyikan satu lagu. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus bertindak hari-hari ini. Bukan hanya untuk memikirkan hari ini saja. Terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami. Hidup yang kami jalani hari ini, itu menentukan masa depan kami. Ajar kami jadi pribadi yang takut akan Tuhan selalu. Ajar kami jadi orang yang selalu mencintai Engkau. Terima kasih Bapa. Bila Engkau tak besertaku, Amin Tuhan. Tuntun kami, berikan kami hikmat. ku tak mau berjalan. Ku perlu Kami perlu Engkau ya Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku Tuhan. setiap waktu, Urabaya kira marabaya syarama. berjalan Kiri beramata dalam kaya rabarabaya syarama. nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bila Engkau tak besertaku, Satu hal yang kami takutkan Tuhan, ku tak jangan pergi dari hidup kami. berjalan. Jangan ambil Roh-Mu yang kudus dari hidup kami Tuhan. Kami perlu Engkau. Tuhan, Kami buka hati kami. pimpin langkah Koreksi hati kami ya Tuhan. dengan kasih. Kalau seringkali kami jadi orang yang setengah-setengah takut akan Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu Tuhan. nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Saya ingin berdoa. Ada seorang bapak, Roh Kudus taruh dalam hati saya. Anda merasa masa depanmu sudah tidak ada harapan lagi. Karena Anda pernah salah melakukan sebuah tindakan. Anda berkata, sudah tertutup Tuhan. Sudah tidak punya masa depan lagi Tuhan. Mau menyesal pun juga gak bisa Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Nasi sudah jadi bubur. Bawa itu tuh, dibawa pada kaki Tuhan. Bubur yang Anda pikir sudah tidak ada harganya, bawa dalam hadirat Tuhan. Bubur itu akan menjadi bubur yang terenak di dunia. Masa depan yang baru Dia berikan. Tutup buku mulai hari ini dalam nama Yesus Kristus. Mulai hidup yang baru, hidup takut akan Tuhan. Lepaskan apa yang perlu engkau lepaskan. Taruh apa yang perlu engkau taruh. Berjalan bersama dengan Tuhan. Sama seperti lagu ini, berjalan kembali bersama dengan Tuhan. Kalaupun harus memulai dari nol. Kalaupun harus kembali ke titik nol lagi. Kalaupun harus dienolkan kembali, it's okay. Berjalan bersama dengan Tuhan. Dia akan membuka jalan yang baru dalam hidupmu. Harus melangkah Bapak Ibu. Seorang Bapak, kalau Anda orangnya, tangkap firman Tuhan ini baik-baik. Lepaskan apa yang perlu engkau lepaskan. Memulai sesuatu yang baru. Gak ada kata terlambat dalam hadirat Tuhan. Dia yang menciptakan waktu. Dia yang menciptakan menit, jam, minggu, bulan, tahun. Tuhan yang ciptakan itu semua. Tidak ada kata terlambat.
dalam hadirat Tuhan. Keputusan Anda hari ini menentukan masa depanmu. Keputusanmu hari ini mengukir masa depanmu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar kami selalu takut akan Engkau, mencintai Engkau senantiasa. Terima kasih Bapa. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi bersama-sama. Terima kasih Bapa. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami buka hati kami ya Tuhan. Ku perlu Kami buka hati kami. Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Dengan iman Dia besertamu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari angkat kedua tanganmu. Kekasih-kekasih Tuhan, hidup takut akan Tuhan tidak sia-sia. Engkau menjaga hidupmu dengan segala kewaspadaan, tidak sia-sia. Anda sedang mengukir masa depanmu bersama dengan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan intim dengan Allah Roh Kudus. Roh Kudus besertamu. Buang apa yang perlu engkau buang, taruh apa yang perlu engkau taruh. Mulai bersama dengan Tuhan kembali. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.